kapal terkait kapal kita kan kemarin update terakhir masih yang 2 tertahan ya Mas. Itu sekarang posisinya gimana? Apakah masih di sana dan proses negosiasi sama Iran dan lain-lain itu seperti apa? Baik, Pertamina terus memonitor perkembangan yang sangat dinamis terjadi di Selat Hormuz. Seperti kita ketahui, 2 kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapalnya sendiri yang berada di sana. Dan kami terus berkomunikasi secara intens juga dengan Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan komunikasi dengan pihak pemerintah Iran, dan juga kami melalui Pertamina International Shipping berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak insurance dan lainnya, sehingga apabila suasana atau situasi sudah memungkinkan maka kapal tersebut kita harapkan bisa segera melewati Selat Hormuz. Komunikasinya sampai sejauh ini positif apa seperti apa sih Mas? Sampai sejauh ini semua positif, tapi dinamika yang terjadi di Selat Hormuz ini yang kami terus monitor. Jadi pada saat semua sudah aman, kita berharap bisa segera melewati Selat Hormuz. Pak, mau tanya soal stok BBM sama LPG-nya Pertamina, ya gimana update-nya? Apa masih aman atau? Pertamina berupaya secara maksimal atas ketersediaan BBM dan LPG untuk masyarakat dan industri. Dalam upaya ini kami terus memonitor dinamika yang terjadi di global, sehingga situasi-situasi ini kami lakukan dengan cara berkoordinasi secara intens dengan pemerintah yang sedang mengupayakan juga cara-cara terbaik sehingga LPG maupun BBM bisa tetap tersedia di seluruh masyarakat. Tapi kami juga menghimbau untuk masyarakat bisa bijak mempergunakan energi sehingga energi ini bisa terbagi dengan baik kepada saudara-saudara kita dan keluarga kita yang lain. Pertamina sendiri ada ngalihin impor nggak sih Pak, impor LPG kita dari negara yang sebelumnya Timur Tengah atau melewati Selat Hormuz ke negara-negara lain, itu ada nggak Pak untuk menjaga ketahanan energinya? Untuk menjaga ketahanan energi tersebut, Pertamina dan pemerintah selalu mencarikan alternatif resource energi yang dimiliki, dan termasuk dari negara-negara yang memang kita sudah laksanakan selama ini, melalui Afrika dan negara lainnya. Jadi dengan kondisi geopolitik yang terjadi, Pertamina melaksanakan proses pencarian sumber energi yang terbaik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Berarti 1 bulan belakangan ini porsi impor dari Afrika meningkat ya Pak? Semua sumber sedang kita jajaki dan kita lakukan, tidak hanya dari Terkait harga BBM non subsidi, apakah akan ada evaluasi atau seperti apa? Seperti kita ketahui dan sudah disampaikan oleh pemerintah, kami masih terus mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah di dalam penetapan harga BBM non subsidi ini. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan terus mengikuti updating yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Berarti untuk terkait perubahan harga tetap nanti awal bulan apakah ada dalam waktu dekat gitu untuk kami akan update dan juga akan mengikuti arahan dari pemerintah. Terima kasih. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Syifa Hanifah. Iran akhirnya membuka penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal komersial, sebuah langkah yang langsung mengguncang pasar energi global dan memicu penurunan tajam harga minyak. Keputusan ini diambil di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja disepakati. Dalam pernyataan resmi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui media sosial X-nya menegaskan bahwa jalur pelayaran vital itu kini kembali dapat dilalui secara normal, meskipun dengan sejumlah ketentuan teknis. Hal ini disambut baik Amerika Serikat, namun pihaknya menyebut blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade tetap bertahan sampai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran final.
Ya pemirsa, menyusul gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Iran akhirnya memutuskan membuka Selat Hormuz mulai Jumat waktu setempat. Iran menyebut Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal komersial. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah tersambung dengan dosen Hubungan Internasional Universitas BINUS, Tia Mariatul Kitbah. Selamat malam Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam Mbak Siva, Alhamdulillah kabar baik. Ya Mbak Tia, ini kan Iran akhirnya buka Selat Hormuz, tapi Amerika Serikat tetap memblokade. Bagaimana Anda membaca dua langkah yang bertolak belakang ini? Iya, sekarang kalau melihat bagaimana Arachi mengumumkan bahwa blokade atas Hormuz dibuka, harga minyak langsung turun kan ya Mbak ya? Dan bahkan drastis turunnya. Artinya di sini kita melihat siapa sebetulnya aktor yang penting dalam konflik ini, Israel, Amerika, atau Iran. Dengan baru pernyataan bahwa Selat Hormuz dibuka untuk seluruh kapal komersil tanpa cek-recek, semuanya langsung fully dibuka oleh Iran, itu langsung respon terhadap harga minyak cukup positif. Dan minyak turun ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian global, juga termasuk ke Asia dan kawasan Asia Tenggara begitu. Artinya kita melihat bahwa aktor yang penting ini adalah Iran. Saya pikir ketika Amerika Serikat menyatakan bahwa tetap akan memblokade itu tidak akan pengaruh. Karena kita sudah tahu sekarang Mbak Siva bahwa aktor utamanya adalah Iran. Jadi ketika Iran menyatakan Selat Hormuz dibuka, semuanya happy, kemudian harga minyak pun turun. Artinya seolah pasar tidak merespon apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini adalah efek daripada statement Presiden Trump yang tidak konsisten, sering berubah-ubah. Hari ini mungkin bisa menyatakan A, besok lagi bisa menyatakan B. Sementara Iran dalam strategi menghadapi konflik ini sangat konsisten. Kemudian yang kedua, strategi Iran juga cukup baik, bagaimana dia bisa bertahan, kemudian justru di akhir-akhir bisa mengendalikan melalui Selat Hormuz ini. Dan konsistensi Iran ini dilihat bagaimana poin dari Lebanon ini kan masuk ke dalam perundingan Mbak Siva. Nah, ketika Israel menyatakan deal ada ceasefire dengan Lebanon, Iran konsisten. Konsisten artinya Selat Hormuz langsung dibuka karena ini berkaitan dengan ceasefire yang terjadi di Lebanon. Ini adalah saya pikir satu sikap yang cukup gentle, satu sikap yang cukup ditunjukkan kepada dunia internasional bahwa ini adalah satu sikap yang pemberani begitu, kemudian konsisten. Kemudian bagaimana dia mematuhi poin-poin daripada perundingan tersebut meskipun gagal ya ketika di Pakistan. Artinya Iran masih bermain strategi Mbak Siva, saya melihatnya bahwa keputusan membuka Hormuz ini adalah bagian strategi dia. Nah, dengan dibukanya Hormuz ini saya melihat bahwa publik internasional atau dunia internasional dari berbagai negara justru akan semakin banyak bersimpati terhadap Iran. Belum lama kita melihat bagaimana Uni Eropa misalnya sangat bersimpati kepada Iran dan tidak ada satupun yang mau join dengan Trump. Dengan ditambah sikap Iran seperti ini, mereka semakin simpati ya terhadap Iran, saya pikir, dan ini adalah positif untuk Iran. Oke, baik. Berarti ini sudah jelas ya, yang paling penting ini adalah Iran sebagai aktor utama. Apakah itu tandanya Iran memegang kendali dan akan berpengaruh kepada mungkin nanti perundingan kedua nanti? Kalau begini sudah terlihat siapa yang memegang kendali. Karena memang itu tadi, ini adalah efek daripada inkonsistensi dari Amerika Serikat. Terutama presidennya yang sering berubah-ubah dalam memberikan statement. Kemudian awalnya para aliansinya mendukung secara airspace begitu ya, atau penyediaan untuk jalur udara, dan sekarang tidak ada satupun jalur udara, mereka juga tidak bersedia, join juga tidak mau. Kemudian bahkan dari beberapa negara aliansi, dari NATO juga banyak yang memberikan statement menentang Amerika Serikat. Jadi memang betul-betul saat ini Trump sendirian. Ya, memang sudah tidak ada yang bisa menolong begitu ya. Artinya kendali sekarang di Iran. Awalnya saya masih menganalisis bahwa konflik ini masih dipegang Amerika Serikat. Kemudian bergerak, wah Iran kira-kira kuat atau tidak. Ternyata setelah beberapa minggu Iran masih cukup bertahan meskipun ayatollahnya sudah dibunuh, kemudian para petingginya, jenderalnya, bahkan intelijennya, kepala intelijen semua nyaris tidak ada yang tersisa begitu ya. Tapi rupanya berlapis dan Iran sudah mempersiapkan itu semua, dari struktur vilayat al-faqih, dari sistem politik, dari senjata-senjata yang memang harus diluncurkan untuk bentuk retaliation, itu betul-betul sudah prepare well, sudah dipersiapkan secara baik. Dan ternyata yang terakhir ini adalah
Iran memegang kendali Selat Hormuz, bahkan dia bisa memutuskan sebagai decision maker kapal mana yang boleh lewat, mana yang tidak, begitu ya. Jadi ketika ketika Israel dan Lebanon itu melakukan ceasefire, Iran konsisten langsung membuka Selat Hormuz tanpa kecuali dan semuanya bebas kembali melewati Selat Hormuz. Artinya di sini sudah jelas siapa yang memegang kendali. Jadi nanti ke depan kalau Amerika berkata apapun, mengeluarkan statement apapun, itu tidak didengar dunia internasional lagi. Artinya di sini daya tawar Amerika sudah berkurang. Yang awalnya saya menganalisis bahwa so-so atau 50-50, Amerika juga bisa menekan Iran, bahkan saya lebih cenderung bahwa Amerika menekan Iran begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, dengan ketenangan yang luar biasa, Arachi menyatakan bahwa Hormuz dibuka, kemudian harga minyak meresponnya sangat bagus, langsung turun anjlok. Itu jelas dunia internasional melihat bahwa aktor yang paling berpengaruh dalam konflik ini adalah Iran. Ini akan berpengaruh tentu ke agreement, ke perundingan yang akan datang ya. Jadi ya Amerika siap-siap dari mulai representatifnya dari pihak Amerika Serikat. Mudah-mudahan ada perubahan, jangan hanya dari bisnismen yang datang, menantulah, keluarga atau semua orang-orangnya Trump, tapi mungkin bisa ditambahkan dengan ekonom, dengan ahli diplomasi, dengan para diplomat handal, dan saya pikir Amerika Serikat memiliki itu kalau Trump mau begitu ya. Dan harus dipersiapkan secara bagus, karena kalau tidak itu akan deadlock lagi, bahkan Iran akan mempermalukan Amerika Serikat kalau saya melihatnya kondisinya seperti ini ya. Karena saya melihat merespon minyak turun drastis, itu artinya market merespon sangat signifikan terhadap keputusan Iran ini. Coba Mbak Siva bayangkan, kalau Trump yang menyatakan sesuatu, itu pasar tidak merespon. Itu adalah indikator bagaimana Iran ternyata yang memegang kendali begitu. Oke, tanpa Iran harus menggembar-gembor ya, sebenarnya dunia sudah bisa melihat ya. Betul, itu respon pasar itu jelas Mbak. Itu respon pasar bahwa tiba-tiba harga minyak turun hanya dengan Arachi tersenyum gitu ya, senyumnya dahsyat begitu ya, dan hanya mengumumkan dengan tenang bahwa Iran membuka Selat Hormuz, pasar langsung merespon. Artinya aktornya di sini Iran. Sementara kita bandingkan berapa kali Amerika Serikat mengeluarkan statement, berapa kali juga gagal, berapa kali juga pasar tidak merespon. Bahkan saat ini Amerika Serikat bilang bahwa tetap akan memblokade sampai Iran mau kembali ke meja perundingan dan melakukan deal dengan keinginan Amerika Serikat, pasar tidak merespon. Yang pasar respon itu adalah announcement atau pengumuman yang diberikan oleh Arachi terhadap dunia internasional. Jadi saya melihat bahwa wibawa Trump itu semakin turun ya. Saya menyebutnya Trump karena saya pikir kalau presidennya bukan Trump, Amerika Serikat cukup memiliki bargaining position dalam perundingan dengan Iran seperti pada masa Barack Obama misalnya dalam JCPOA begitu. Tapi karena presidennya Trump ini semakin turun, jadi daya tawarnya semakin kurang, apapun yang akan dikatakan oleh Trump itu tidak akan direspon lagi oleh pasar begitu. Baik, Trump ini kan sempat bilang ada statement bahwa dia itu optimis bahwa nanti perundingan kedua akan berhasil. Apakah ini alasannya? Berarti benar-benar akan ada titik terang ya? Iya, berbagai cara dilakukan oleh Trump ya, mulai mendekati atau approach terhadap Presiden Cina, Jinping, bahkan dia menyatakan bahwa Jinping akan memeluk dia, kemudian Selat Hormuz juga dipersembahkan untuk Cina. Itu kan adalah bentuk approach atau strateginya Amerika Serikat, tapi kan pernyataan ini juga tidak dianggap juga oleh dunia internasional, karena kita melihat bagaimana karakter Presiden Cina ini, Jinping ini seperti apa, dan bagaimana secara sejarah juga mereka terjadi trade war, kemudian Amerika Serikat juga dengan Cina seperti perang dingin begitu ya, tidak merespon satu sama lain, meskipun suplai barang terbesar dari Cina itu adalah ke Amerika Serikat. Jadi artinya memang dalam hal butuh, ini lebih butuh Amerika Serikat terhadap Cina daripada Cina terhadap Amerika Serikat. Cina saya pikir untuk saat ini cukup mandiri dalam proses pertumbuhan ekonominya, dia bisa membuat apapun gitu ya, bisa menyerupai bahkan menduplikatkan apa yang menjadi produk Amerika Serikat, dan dari segi teknologi juga Cina tidak tergantung dengan teknologi yang dibuat Amerika Serikat begitu ya. Jadi pernyataan Trump lagi-lagi sepertinya dunia internasional tidak begitu memedulikan. Jadi saya pikir nanti ke depannya kalau Amerika Serikat tidak merubah, siapa yang menjadi representatif dari Amerika Serikat, tetap pasukannya itu di bawah GD Vance dan teman-temannya begitu ya. Kemudian tetap ngotot dengan poin-poin yang diinginkan oleh Amerika Serikat, terutama mengenai pengayaan uranium Iran,
yang memang itu adalah sebetulnya adalah hak setiap negara untuk melakukan pengembangan energi nuklir begitu ya. Bukan senjata ya, energi nuklir. Dan itu sudah ada di NPT, Non-Proliferation Treaty, yang memang boleh saja satu negara mengembangkan energi nuklir tanpa harus membuat senjata nuklir atau untuk perdamaian dan untuk energi, untuk prosperity rakyatnya. Dan Iran sudah melakukan itu. Jika memang Presiden Trump itu tetap kekeh atau tetap tidak bergeming sama sekali untuk tetap Iran menunda pengayaan uraniumnya, kemudian harus mencabut frontnya di Lebanon, kemudian harus membuka Selat Hormuz. Kalau Hormuz saya pikir bisa ya. Yang dua ini nih agak sulit, Mbak. Jadi kemungkinan akan deadlock lagi, kecuali kalau memang komposisi dari representatif Amerika Serikat diubah. Ada diplomat di situ, ada ahli ekonom, dan Trump tidak melulu mendengarkan bisikan dari Israel. Jadi dengarkanlah data-data intelijen Amerika Serikat. Saya pikir ini akan ada perubahan ke arah positif, karena kan Selat Hormuz juga sudah dibuka saat ini oleh Iran, begitu ya. Hanya saja semoga tidak ada intervensi Amerika ikut mengatur selat atau teritori orang, begitu Mbak. Jadi saya pikir nanti kedepannya akan positif dengan catatan mengganti komposisi daripada representatif Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sedikit mengendur mengenai jangka waktu pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran untuk kebutuhan energinya. Baik. Kalau misalnya memang Iran posisinya lebih besar bargainingnya, kenapa Amerika Serikat ini tetap mempertahankan blokadenya? Seberapa efektif memangnya strategi ini bagi Amerika Serikat? Karena setiap strategi yang dilakukan semuanya mentok, Mbak. Dia mau bikin strategi apa lagi gitu. Dari mulai perang secara real begitu ya, Amerika Serikat cukup banyak mengeluarkan budget, sementara Iran cukup efektif. Dia memberikan serangan-serangan roket kecil, kemudian senjata roket misilnya yang bagus, yang teknologi high tech itu satu saja, tapi itu cukup membuat Israel kerepotan. Kemudian strategi Iran juga menghancurkan beberapa fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah, itu juga cukup bagus begitu ya. Terakhir ini sebetulnya Hormuz ini adalah kartunya Iran, dan ternyata itu cukup mengguncang karena membuat NATO itu tidak mau join terhadap perang ini, membuat publik Amerika Serikat juga tidak setuju dengan perang yang dilakukan Amerika Serikat dan menyerang Iran begitu. Jadi semua strategi ini dimainkan Iran dengan sangat baik. Sementara kita hitung, Mbak Siva, apa yang dimainkan Amerika Serikat? Semuanya mentok gitu ya. Nggak ada. Trump menyatakan, bahkan bicaranya tidak konsisten, sembarangan begitu ya. Sampai hal-hal ideologi juga dia singgung, sampai ya yang dihina bukan Popeye saja begitu ya, tapi Ayatollah juga yang menjadi figur dan pemimpin negara juga sama, bahkan dibunuh begitu. Di situ dunia melihat apa strategi yang dilakukan Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat dihormati atau membuat dunia internasional respect. Tidak ada. Dari mulai serangan, dari mulai dia meminta duluan untuk keperundingan, dari mulai dia mengajak semua anggota NATO dan tidak ada yang mau begitu ya. Kemudian dari mulai sekarang terakhir strateginya dia itu mendekati Cina, bahwa Selat Hormuz dipersembahkan untuk Cina. Kita lihat apakah Presiden Cina merespon? Kalau tidak, berarti gagal lagi strateginya. Jadi saya kembali bertanya, strategi mana yang dimainkan Amerika Serikat yang ternyata itu adalah membuat Amerika Serikat unggul. Jadi kan kalau perang itu bukan persoalan unggul bahwa kuota senjata lebih besar begitu. Kita lihat bagaimana kondisi saat ini. Ketika Iran hanya sedikit menyatakan bahwa Selat Hormuz dibuka untuk semua kapal komersil, pasar merespon. Itu betul-betul satu indikasi yang cukup signifikan, Mbak, bahwa di sini aktor kuncinya yang menentukan konflik ini adalah bukan Amerika lagi. Semakin terbuka analisis saya bahwa yang tadinya saya so-so dari 70 ke misalnya 70 kekuatan Amerika Serikat, Iran hanya 40 misalnya. Kemudian so-so, kalau sekarang justru saya melihat bahwa Iran lah yang menjadi yang menjadi aktor kunci dalam menyelesaikan konflik ini. Mungkin Mbak bisa lihat beberapa statement saya sepertinya Trump yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau melihat kenyataan respon pasar sedemikian positif dan sangat-sangat baik merespon pernyataan Araghchi, maka sekarang saya berbalik, aktornya ini sekarang Iran. Kalau Iran tidak mau, ya konflik ini tidak selesai. Tapi kalau Iran mau kembali ke perundingan dan Amerika Serikat sedikit mengendurkan ambisinya tanpa mendengarkan bisikan Israel, sepertinya deal itu akan terjadi, Mbak Siva. Baik. Kita kan sama-sama tahu kalau misalnya Selat Hormuz ini jalur vital ya bagi perdagangan minyak dunia.
ada kemungkinan nggak kalau misalnya akan ditutup kembali dan seberapa besar dampaknya jika nanti ditutup lagi? Bisa, karena itu kan saya bilang tadi, Hormuz itu adalah kuncinya Iran. Dan paling signifikan adalah merupakan bagian daripada strategi Iran. Kalau Israel menyerang kembali Lebanon, Israel ditutup lagi. Ini kan dibuka karena Israel ceasefire kan. Ada deal antara Lebanon dengan Israel. Tapi kalau Israel menyerang kembali Lebanon dan menyalahi ceasefire agreement, itu akan ditutup lagi. Ya saya makanya bilang kenapa Iran itu konsisten. Kenapa dia membuka Selat Hormuz itu bukan tanpa alasan. Karena sudah terjadi ceasefire antara pihak Israel dengan Lebanon. Langsung dia buka. Ini adalah sikap kesatria saya pikir, dan ini menunjukkan bagaimana Iran konsisten terhadap poin-poin perundingan gitu. Hanya saja kita lihat nanti 2-3 hari kalau Israel menyerang lagi, membunuh misalnya tim medis, menyerang, membombardir kembali Lebanon, itu akan ditutup lagi langsung. Nah ini kalau misalnya Iran menutup kembali, itu adalah bagian dari konsistensi Iran juga, di mana Iran itu akan selalu merespon tergantung dari musuh. Kalau musuh tidak konsisten ya dia akan tutup lagi. Kalau musuh konsisten dia akan buka lagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan saja begitu. Jadi dalam hal ini kalau memang mau stabil kondisi perekonomian dunia, energi dunia terkendalikan, dan Amerika Serikat mau disebut pahlawan gitu ya, dia harus mengendalikan Israel. Bisa nggak Israel dalam ceasefire agreement itu tidak menyerang Lebanon? Kuat tidak? Tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah, tidak membunuh sipil. Kalau misalnya Trump bisa menekan pihak Israel, maka Iran akan tetap membuka Hormuz. Tapi kalau tiba-tiba meledak lagi serangan, 1.000 sekian lagi yang meninggal, Hormuz pasti akan ditutup. Karena soal front di Lebanon itu tidak bisa ditawar-tawar dan merupakan bagian daripada, salah satu bagian daripada perundingan, Mbak Siva. Baik, berarti kita lihat saja seperti apa perkembangannya ya Mbak Tia. Semoga ada titik terang nantinya dari konflik ini. Terima kasih banyak Mbak Tia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga sehat selalu Mbak. Amin, terima kasih. Ya pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Kemarin Kamis, juru bicara Kemlu RI Fad Nabil mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal itu dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut. Pemirsa, informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.